Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar tentang sistem koordinat pada fisika dasar. Apa sih sistem koordinat sebenarnya? Dan ada berapa macam sistem koordinat yang ada dan dipakai sampai sekarang. Baiklah, kita langsung saja. Sistem koordinat itu sendiri merupakan suatu hal yang digunakan untuk menggambarkan posisi suatu benda di dalam ruang. Ini merupakan konsep perhitungan matematika yang digunakan untuk menggambarkan posisi suatu benda nyata dalam suatu wilayah atau suatu tempat. Pertama yang perlu Anda ketahui yaitu koordinat satu bidang, yang kedua adalah koordinat dua bidang, yang ketiga adalah koordinat tiga bidang. Ya. Nanti akan kita bahas satu-satu. Nah, ketiga koordinat yang ada 1, 2, 3 itu biasa disebut dengan sistem koordinat kartesian. Sistem koordinat kartesian adalah sistem koordinat yang ideal, artinya menggambarkan suatu keadaannya atau kenyataannya ideal. Nah, walaupun nanti ada berbagai hal yang mengakibatkan kartesian itu sebagai sistem utama yang nanti dibantu dengan beberapa sistem yang lain. Baik, pertama kita mencoba untuk sistem koordinat satu bidang. Nah ini, di sini kita bisa melihat bahwasanya ada sebuah gambar, di mana di dalam gambar ini kalau kita perbesar, nah ini ada di posisi 0, ini dianggap sebagai stasiun, sedangkan yang di sebelah kanannya itu adalah gambar gerbong kereta atau kereta. Berawal dari X menuju X1, dia bergerak ke kanan. Nah, pertama-tama kalau kita ingin menggambarkan suatu posisi, maka kita tentukan dulu titik asal yang merupakan titik referensi sistem koordinat kita. Misalkan jalur kereta api yang ada di stasiun kereta, titik asalnya di 0 ini. Kemudian dia bergerak. Di sini digambarkan gerbong bergerak gerbong kereta bergerak dari titik X menuju X1 yang berarah dari kanan menuju kiri, artinya mendekati ke stasiun dari X menuju X1 dan kemudian ke X2, X3, kemudian titik 0. Nah, suatu saat gerbong kereta juga bisa berjalan selanjutnya menuju X. Nah ini karena satu bidang, artinya hanya sebuah sebidang garis lurus seperti ini atau yang bergerak seperti sebuah sumbu, maka ini namanya sumbu X. X1 merupakan titik posisi di mana dia digambarkan relatif terhadap posisi 0. Jadi pengukurannya dari titik awal ini. Nah ini, jadi ini sumbu X. Nah sumbu X, kemudian titik X1 adalah titik di mana relatifnya. Jika kita berada di posisi X0, maka kita tahu bahwa kereta berada di stasiun. Tetapi kalau kereta berada di titik X1, maka kereta tidak berada di stasiun. Kemudian ada arah ke kanan dan ke kiri menggambarkan tanda timur dan barat, misalkan ini ya. Itu menyatakan letak di objek tersebut terhadap titik 0. Nah ini, misalnya kita dapat memilih bahwa sisi timur lintasan, kalau ini utara berarti timurnya sebelah sini ya, ada gambar utaranya. Nah ini sisi positif, sedangkan sisi barat lintasan titik atau sebelah barat dari stasiun ini dianggap sebagai sisi negatif dari sumbu X. Dalam satu dimensi, variabel X biasanya digunakan untuk menentukan posisi sepanjang sumbu X. Sumbu X adalah sistem koordinat satu dimensi dan kita mewakilkan dengan menggambar garis panah ke arah peningkatan X dan menunjukkan di mana arah asalnya. Jadi kalau misalkan dari arahnya sebelah sini ya, nah ini posisi 0 km, jadi kemudian ke arah timur di mana posisinya positif, berarti bisa dikatakan nilainya adalah positif 1 atau positif X1. Tapi sebaliknya kalau dia nilai ada di sebelah barat, bisa dianggap sebagai negatif X1 atau negatif Xn. Seperti itu. Nah, sekarang kita belajar mencoba bagaimana dengan yang dua bidang. Meskipun tidak perlu melakukan nah ini. Misalkan ada sebuah meja seperti ini ya, ini gambarkan ilustrasi meja. Nah, di mana di atas meja tersebut kemudian ada sebuah kelereng.
Bagaimana kita bisa menggambarkan koordinat tersebut ada di atas meja? Bagaimana sih posisi dari kelereng tersebut terhadap satu sama lain? Nah ini. Nah di sini kalau sistem satu bidang, maka dia mungkin hanya ada, kalau digambarkan ya panjangnya meja saja sebagai sumbu X. Sumbu Y bagaimana? Nah itu. Maka di sini untuk dua bidang berarti kita bisa memasukkan bidang kedua, yaitu sumbu Y yang arahnya tegak lurus dari sumbu X. Nah, untuk mendeskripsikan suatu posisi benda dalam dua dimensi, ya, kalau tadi hanya satu dimensi, ini dua dimensi. Misalnya kelereng yang berguling di atas meja. Nah, kita perlu menentukan dua sumbu yang saling tegak lurus. Tadi saya sudah ceritakan dengan menentukan dua sumbu, yaitu X dan Y. Ini sumbu X-nya. Nah, ini sumbu Y-nya. Kedua garis ini saling tegak lurus satu sama lain. Nah, yang asal dan arahnya harus bisa kita tentukan. Itu ya. Di mana asalnya? Kita tentukan saja. Asalnya adalah titik 0 yang ada di sini. Jadi ini kelerengnya, ini sumbu X, ini sumbu Y tegak lurus terhadap X. Kemudian titik asalnya adalah persilangan antara sumbu X dan sumbu Y. Titik 0-nya di sini. Gitu. Nah, sekarang kalau sumbu tersebut kita rubah, nah, menjadi seperti ini, ya. Perpotongan sumbu X dan Y itu harus tegak lurus. Perpotongan sumbu merupakan titik awal. Jadi ini merupakan titik awal nolnya. Nah, ini untuk menentukan koordinat X ditarik garis tegak lurus sumbu Y. Nah, kalau untuk menentukan koordinat titik X, berarti di kelereng ini terhadap sumbu X itu berapanya, maka kita harus menarik ke sini. Dimana ini berpelurus terhadap sumbu ini, jadi tegak lurus. Nah, kita dapat nilai nih. Satuan X dihitung dari titik perpotongan ke titik semua tumbuh. Nah ini jadi titik 0 ini ke titik sini. Ini sepanjang PX. Berikutnya untuk menentukan koordinat ke sumbu Y, jadi tarik yang sama. Ini. Nah ini titik Y-nya di sini, nilai Y-nya di sini. Sehingga dengan demikian kita bisa mendapatkan bahwasanya koordinat P adalah, kalau misalkan tulis dalam berbentuk himpunan 2D dalam kurung X, Y, maka koordinat titik P adalah PX, PY. Nah, koordinatnya seperti itu. Sehingga ini kenapa kalau dikatakan dua bidang, karena ada dua bidang sumbu yang saling tegak lurus yang dipakai sebagai suatu titik awal untuk menentukan titik awal, untuk menentukan di mana koordinatnya. Ini penting. Selanjutnya, nah ini sebuah kelereng yang posisinya sudah diketahui menggunakan dua sumbu tadi, yang dua dimensi tadi. Bagaimana kalau kita mengaturnya untuk tiga dimensi? Nah, ini mudah saja. Titik awal di mana ada persilangan antara sumbu X dan sumbu Y ini saling tegak lurus ya. Nah, setelah mengetahui adanya sistem koordinat dua dimensi, bagaimana dengan koordinat tiga dimensi? Nah, koordinat tiga bidang dengan menambahkan sumbu ketiga, yaitu sumbu Z yang berdiri tegak lurus antar koordinat dua dimensi, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Jadi nanti tegak lurus mereka. Nah, kita tambah aja di sini sebagai sumbu Z. Gitu. Nah, bagaimana meletakkan ini semua? Jadi misalkan kelerengnya digambarkan terhadap sumbu Z, ya kita pakai aja garis yang sejajar dengan sumbu Z. Nah, ini berarti dia posisinya berpindah ke sini. Nah, dengan menarik garis tegak lurus terhadap benda P terhadap sumbu Z diperoleh koordinat titik Z. Jadi Z yang tadi gambarkan dua dimensi di sini, ya tidak di sini lagi posisinya, tapi seolah-olah di atas ini. Kenapa? Ini dua dimensi. Kalau yang tiga dimensi, kalau yang dua dimensi jelas dia hanya di sini saja. Maka seolah-olah digambarkan dia posisinya ada di sini. Nah, kita tarik garis yang sejajar dengan sumbu Z dan tegak lurus terhadap sumbu Z. Tarik ke arah sumbu Z yang tegak lurus terhadap sumbu Z. Jadi posisi P yang awalnya tadi di sini sudah berubah di sini. Tarik garis ke sana. Nah, satuan Z dihitung dari titik perpotongan 0 ke titik temu garis koordinat sumbu Z. Jadi dari sini ke sini. Diperoleh PZ.
Sehingga dengan demikian, kalau nilai X tadi dari X dan Y dari dua dimensi sudah diketahui, maka untuk nilai Z diambil dari sini. Dan posisi dua dimensi tadi berubah, P-nya tidak lagi di sini, tetapi di sini dia. Nah, ini P-nya di sini. Nah, kita ingin mengetahui diagonal titik awal terhadap P, ini jaraknya seperti ini. Maka jumlah diagonal titik P yaitu Px, Py, dan Pz. Tuh. Selanjutnya, nah ini gambar yang tadi seperti ini. Garis putih khusus yang merupakan garis bantu imajiner yang digunakan untuk menguraikan P dan pergerakannya. Jadi P kan awalnya ada di sini, di sini ya. Jika kita amati, ada garis imajiner dari O ke P yang ditanyakan kira-kira nilai skalarnya berapa ya. Yang kedua, nilai dari O ke P1. O ke P0 tadi sudah ada, O ke sekarang P1, nilai skalarnya kira-kira berapa. Nah, ini perlu kita uraikan dengan baik masing-masing garis bantu agar dapat memudahkan untuk mengukur skalar P-nya berapa. Nah, ini pertanyaan. Temukan dan hitungkan dua subpoin di atas. Jadi OP0 terhadap nilai skalarnya berapa dan OP1 nilai skalarnya berapa. Kelemahan dari sistem kartesian sangat guna untuk menggambarkan gerak benda dalam keadaan garis lurus. Nah, tapi kalau ini gerak benda yang melingkar atau melengkung, nah dia biasanya kurang bagus. Untuk itu, maka selain kita perlu mengetahui koordinat kartesian yang bentuknya ideal karena semua dianggap gerakannya lurus, maka kita juga perlu mengetahui koordinat polar bidang. Koordinat polar bidang itu sama sebenarnya dengan koordinat kartesian dua dimensi seperti ini. Namun bedanya, jika titik P telah memiliki koordinat kartesian Px, Py, maka garis OP ini O ke P yang merupakan nilainya R dan memiliki sudut antara garis OP dengan sumbu X adalah theta. Koordinat polar bidang dituliskan dengan cara P sama P R, theta. Koordinatnya caranya seperti itu. Bagaimana korelasi antara sistem koordinat kartesian dan koordinat polar bidang? Kalau kita sudah bisa memiliki atau mengetahui koordinat kartesian yang seperti ini, bagaimana caranya kita menghitung kalau diubah menjadi koordinat polar bidang? Dan sebaliknya, kalau kita sudah mengetahui koordinat polar bidang, bagaimana cara membawa ke koordinat kartesian? Nah, ini. Jika Anda mau mengulas dan menemukan dengan cara memperhatikan garis bantu yang sudah diproyeksikan dengan sumbu X dan sumbu Y, maka korelasi itu akan ditemukan. Kata kuncinya, perhatikan, adakah Pythagoras yang terbentuk di antara garis bantu atau garis proyeksi itu? Nah, ya, ini tugas kedua. Tadi tugas pertama sudah, sekarang tugas kedua seperti ini. Berikutnya yaitu sistem koordinat yang lain, sistem koordinat silinder. Nah, sistem koordinat silinder yang tadi kita pelajari ini gambar ini merupakan salah satu koordinat yang tadi kita pelajari di 3 bidang. Nah, koordinat kartesian titik P adalah Px, Py, Pz, maka koordinat yang digunakan untuk menghitung gerak silinder lain adalah koordinat silinder. Gerak melingkar lainnya adalah koordinat silinder. Notasi koordinasi silinder ditentukan dengan cara pi, theta, z dengan informasi pi adalah garis resultan antara Px dan Py ini. Theta adalah sudut yang terbentuk antara sumbu X, sumbu X-nya ini ya, dengan garis pi. Z merupakan hasil satuan Pz. Nah, ini. Pertanyaan lagi, temukan cara bagaimana menuliskan relasi koordinat ini dengan koordinat kartesian. Sama, kalau sudah tahu koordinat kartesiannya, bagaimana mengajak ke arah notasi koordinat silinder, serta bagaimana kalau sudah mengetahui koordinat silinder, bagaimana membawanya menuju ke koordinat kartesian. Berikutnya adalah koordinat bola. Sama, tapi ada garis bantu tambahan lagi di sini. Nah, daripada masing-masing semuanya berdiri beberapa garis bantu yang menunjukkan seolah-olah bentuknya ini agak balok ya ini.
Nah, jika notasi koordinat bola adalah P, theta, apa itu jenis C, maka coba telusuri korelasi koordinat kartesian dengan koordinat bola. Jadi kalau koordinat kartesian yang P di sini adalah Px, P, Pz, maka koordinat bolanya adalah Pi, theta, psi. Nah ini psi ada tempatnya di sini. Sudut yang terbentuk antara Z dengan R, Pi tadi yang terbentuk antara koordinat X dengan garis resultan P. Nah. Penugasan, ingat kembali beberapa pertanyaan yang muncul di dalam tampilan ini. Kerjakan di halaman menggunakan teks online. Tadi saya sudah menunjukkan beberapa pertanyaan. Nah, silakan digunakan pertanyaannya untuk dicari jawabannya. Dalam hal ini kita hanya menghitung relasi-relasi. Setiap manusia wajib mengkalibrasi pertanyaan yang dari tampilan ini. Jadi begini, sistem koordinat kartesian adalah sistem koordinat yang sangat ideal. Namun perlu diperhatikan bahwasanya koordinat kartesian itu dia bidangnya bidang datar, 3 dimensi, tetapi geraknya garis lurus semua. Sedangkan pada kenyataannya di alam atau pada kenyataan sehari-hari, geraknya tidak hanya lurus, tapi ada juga melengkung. Permukaan bumi juga ada yang naik, ada tanjakan, turunan, bukit, lembah dan sebagainya. Yang semuanya tidak melulu datar. Oleh karena itu, koordinat-koordinat yang tadi adalah koordinat-koordinat yang digunakan untuk membantu menentukan posisi yang kemudian nanti bisa dipakai posisi 2 dimensi atau posisi 3 dimensi. Karena apa? Ya kenyataannya seperti itu. Jadi koordinat kartesian bisa kita simpulkan bahwa koordinat ini koordinat yang terlalu ideal. Namun pada kenyataannya kehidupan sehari-hari ya tidak semuanya seperti itu. Nah, untuk itu silakan mencoba bagaimana relasi di antara koordinat-koordinat itu dan bagaimana menemukannya kalau sudah mengetahui ada salah satu titik koordinatnya. Ada baiknya kalau memang Anda punya contoh, kemudian Anda bisa mempresentasikan di contoh tersebut, di contoh yang Anda akan kumpulkan penugasannya. Ini kerjakan di teks online ya. Sekian, terima kasih dan selamat bekerja.